Kawan-kawan, Indonesia tengah membuat drone atau pesawat udara nirawak, biasa disingkat PUNA, bernama Elang Hitam. Pesawat ini diproduksi oleh konsorsium Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Udara, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, PT Dirgantara Indonesia, PT Land Industri, dan Institut Teknologi Bandung. Rencananya, seluruh uji kelayakan dan proses sertifikasi akan selesai pada tahun 2023. Indonesia membutuhkan drone untuk menjaga kedaulatan negara melalui pantauan negara. Oleh karena itu, berdasarkan kajian awal BPPT, sebanyak 33 unit drone akan ditempatkan di 11 pangkalan atau 3 unit per pangkalan. Sebelum drone Elang Hitam lahir, Indonesia sudah lama merintis pesawat ringan dengan teknologi kendali melalui riset yang dilakukan oleh BPPT sejak tahun 1989. Namun, karena keterbatasan teknologi pengendali pada waktu itu, barulah pada tahun 2004 mulai lahir drone Wulung. Pesawat ini memiliki spesifikasi tipe low bomb, high wing, dan T-tail. Memiliki ketahanan terbang 4 jam, dengan ketinggian terbang 12.000 kaki dan sudah dilengkapi dengan kamera pengintai. PUNA Wulung ini berhasil terbang pada tahun 2005-2006 dan pada awal 2007 disertifikasi dengan pola operasi, lalu lahirlah PUNA Alap-Alap dan Gagak pada tahun 2007-2008. Pesawat-pesawat tanpa awak ini telah diuji terbang dan bisa digunakan pada tahun 2009. Pada tahun 2012, pesawat ini dipresentasikan ke Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro untuk demo di Halim Perdana Kusuma pada tanggal 10 Oktober 2012. Dengan janji, apabila berhasil maka akan dirakit. Saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melihat langsung. Setelah berhasil, Menhan mengumumkan bahwa Wulung akan diproduksi oleh PT DI. Kemudian pada tahun 2013 mulai disediakan anggaran dan pada tahun 2016 PT DI bersama dengan BPPT dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan RI berhasil mendapatkan sertifikat tipe dari Indonesian Military Airworthiness Authority atau IMEA. Sertifikasi pertama kali dari institusi militer untuk drone berbasis riset di dalam negeri ini menunjukkan kemampuan SDM Indonesia di bidang pesawat tanpa awak cukup mumpuni. Pesawat tanpa awak Wulung ini merupakan pesawat taktikal dengan bobot 120 kg yang mampu mempunyai daya jelajah terbang 150 km. Memang dalam pengembangannya Wulung ini masih ada kendala, yaitu struktur kompositnya belum dikuasai betul sehingga bobot pesawat masih sangat berat. Hasilnya pesawat tersebut hanya mampu terbang 4 jam yang seharusnya 6 jam untuk minimal spesifikasi dari standar TNI Angkatan Udara. PT DI bersama BPPT dan Balitbang Kemenhan kemudian mengembangkan lagi agar bobot pesawat Wulung ini bisa lebih ringan. Selain Wulung, tim BPPT dan PT DI juga mengembangkan pesawat lain, yaitu Seriti dengan bobot 9 kg dan Alap-Alap dengan bobot 30 kg. Untuk Alap-Alap ini semula 22 kg untuk single boom, namun sekarang menjadi 30 kg untuk double boom. Melalui berbagai modifikasi, ketahanan terbang Alap-Alap ini sudah bisa mencapai 7 jam. Drone Alap-Alap juga terus dikembangkan, yang awalnya memiliki tenaga cuma 3 horsepower, ditingkatkan lagi hingga 5 horsepower, sehingga bisa terbang di ketinggian 12.000 kaki. Alap-Alap ini sudah banyak sekali dilibatkan dalam berbagai kegiatan surveillance, pemetaan, maupun pengintaian. Drone Wulung juga bisa dipergunakan untuk membantu teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan. Wulung ini bisa membantu membakar flare yang berisi natrium. Wulung pernah mencoba membawa 4 flare seberat 4 kg untuk modifikasi cuaca. Seiring perjalanan waktu, Alap-Alap dan Wulung ini terus disempurnakan dan keduanya saat ini sudah mendapatkan sertifikasi dari IMEA untuk ketiga kalinya dari hasil penyempurnaan. Saat ini, kedua drone sudah siap dipasarkan karena sudah ada industri yang memproduksi. Tahun 2019, PT Intai mempunyai tugas untuk memasarkan dan menjual drone buatan dalam negeri ini.
Didorong oleh kebutuhan sistem pertahanan udara yang lebih lincah dan efisien, pada tahun 2015, Medium Altitude Long Endurance atau MALE elang hitam mulai dikembangkan dengan kemampuan surveillance sekaligus kombatan atau kemampuan tempur. Sehingga dibentuklah konsorsium MALE elang hitam yang melibatkan PT DI, BPPT, PT LAN, Balitbang Kementerian Pertahanan, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Institut Teknologi Bandung, serta Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan. Pembahasan desain, studi banding, sampai mengundang end user dilakukan sehingga dapat memutuskan spesifikasi teknis yang diambil dengan keputusan bersama. Hal itu juga mengacu pada drone tempur milik tetangga, misalnya Jiavo milik Cina atau Predator buatan Amerika Serikat. Dukungan pendanaan masih minim pada 5 tahun sebelumnya, sehingga masih belum dapat melakukan perubahan prototipe. Baru pada tahun 2019 punya dana yang cukup untuk dapat mengembangkan satu unit yang diberi nama EH1. Prosesnya sudah melewati engineering seperti desain, masuk wind tunnel, uji wind tunnel, dan analisa desain-desain serta manufaktur yang dilakukan di PT DI. Dalam kondisi normal, MALE yang diberi nama elang hitam tersebut ditargetkan mendapatkan sertifikat tipe di tahun 2022 dan sebagai kombatan di tahun 2024. Namun, atas perintah Presiden Joko Widodo, maka dilakukan percepatan sehingga sertifikasi Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, dan Reconnaissance atau ISTAR diharapkan dapat dilakukan pada tahun 2021, serta sertifikasi kombatan diharapkan bisa diperoleh pada tahun 2022. Drone elang hitam didesain mendekati kemampuan drone MQ-9 Reaper Amerika. MQ Reaper 9 adalah drone yang menghancurkan konvoi mobil Jenderal Iran, Qasim Sulaimani. MQ-9 Reaper mampu terbang dengan kecepatan sampai 370 km per jam. Drone ini dipersenjatai dengan misil Hellfire yang dipandu dengan laser. Spesifikasi elang hitam memiliki panjang 8,3 meter, tinggi 1,2 meter, wingspan 16 meter, maksimal muatan 300 kg, stroke engine-nya 110-150 horsepower, dan memiliki endurance hingga 30 jam, serta max cruising speed-nya 235 km per hour, memiliki cruising altitude hingga 23.000 kaki, serta memiliki radius jarak terbang hingga 250 km. Elang hitam saat ini masih menggunakan mesin Rotax dari Austria, serta memiliki Flight Control System atau FCS asal Spanyol. Targetnya pada tahun 2023 harus sudah bisa produksi nasional. Berapa banyaknya sangat tergantung dengan kebutuhan. Dan diharapkan pada tahun itu juga mendapatkan approval sebagai sertifikasi untuk MALE kombatan. Setelah selesai dirilis dan melaksanakan operasi, mungkin kita mulai bisa membandingkan dengan drone unggulan produksi negara lain. Namun, lahirnya drone elang hitam ini merupakan sebuah langkah yang cukup spektakuler dan harus dijaga momentumnya demi kemandirian teknologi pertahanan Indonesia. Oke kawan-kawan, demikian sekilas mengenai perjalanan drone elang hitam. Terima kasih.